Penataan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terbentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan Badan Peradilan Umum. Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertindak sebagai kawal depan atau forpos di wilayah hukumnya, yang terdiri dari 5 pengadilan tingkat pertama, yaitu 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Visi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu mewujudkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang agung. Diharapkan dapat mendorong tercapainya visi dan misi serta cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun visi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang agung. Kemudian misi adalah pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan DKI Jakarta. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai salah satu peserta pembangunan zona integritas, maka berdasarkan kedua surat tersebut dikeluarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk tim kerja pembangunan integritas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian setelah tim itu terbentuk, maka diadakan pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dihadiri oleh instansi terkait. Dalam hal ini dari Polda Metro Jaya dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, sedangkan dari Kejaksaan Tinggi diwakili oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Juga ada yang mewakili Gubernur atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat dilakukan pencanangan. Pembangunan itu telah ditetapkan program kerja untuk melaksanakan semua program di dalam area yang ke-6 area itu menuju
wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk terus mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dengan semangat untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan juga pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem manajemen mutu dan pelayanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan semangat untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan juga pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem manajemen mutu dan pelayanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nomor antrian B5. Silakan ke loket 2. Wujud nyata peningkatan kualitas dan kapasitas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah dengan menerapkan dan melaksanakan 1. Sertifikasi ISO 9001-2008 pada tahun 2016. 2. Akreditasi penjamin mutu Badan Peradilan Umum. 3. Reformasi birokrasi. 4. Pencanangan WBK dan WBBM. 5. Penerapan zona integritas. Saya Johannes Suhadi, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan sebagai Humas pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selalu memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan media, dan kita selalu berikan di ruang tamu terbuka. Ya, inilah ruang tamu terbuka yang biasanya saya terima tamu-tamu yang butuh informasi, termasuk dari teman-teman media. Adapun rincian dari pembangunan zona integritas menuju WBK di Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi Area 1, Manajemen Perubahan. 1. Pembentukan tim kerja. 2. Komitmen pimpinan. 3. Menentukan rencana kerja. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi. Area 2. Penataan tata laksana. 1. Pembuatan standar pelayanan dan SOP. 2. Monef standar pelayanan. 3. Pelaksanaan sistem e-office seperti SIKEP, Komdanas, SIPP, e-courts, dan lain-lain. 4. Keterbukaan informasi publik melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan SIWAS. Area 3. Penataan sistem manajemen SDM. 1. Telah membuat pola mutasi internal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan BIMTEK PP dan Hakim. 3. Melakukan perjanjian kinerja individu antara pimpinan dan bawahan. 4. Peningkatan kedisiplinan dengan pemantauan absensi online. Area 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 1. Keterlibatan pimpinan dalam membuat renstra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2. Selama 3 tahun terakhir, laporan AKIP Pengadilan Tinggi DKI Jakarta naik dengan nilai 79.07 dari Badan Pengawasan. 3. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan. Area 5. Penguatan pengawasan. 1. Kita telah membuat manajemen resiko dengan menentukan dan menganalisa resiko. 2. Kita telah membuat pedoman penanganan gratifikasi dan pelaporan adanya gratifikasi ke KPK. 3. Penanganan pengaduan dan whistleblowing system dengan sistem informasi pengawasan. 4. Penurunan jumlah pelapor
dalam 3 tahun terakhir. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 1. Inovasi pelayanan publik dengan pelaksanaan PTSP. 2. Peningkatan percepatan penyelesaian perkara melalui gugatan online dan melalui e-courts. 3. Keterbukaan informasi publikasi putusan melalui direktori putusan. 4. Indeks kepuasan masyarakat dengan predikat sangat baik. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mendorong percepatan pencapaian 6 area perubahan zona integritas dengan menggunakan dan menerapkan sistem yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan, di antaranya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, Sistem Pengajuan Gugatan Online atau e-courts, Direktori Putusan, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Reward and Punishment, Sistem Absensi Online, Aplikasi Persuratan, Sistem Informasi Pengawasan yang mencakup Whistleblowing System, Survei Kepuasan Pelanggan, dan pembinaan dalam bentuk pembinaan teknis atau bintek bagi hakim, panitra pengganti, jurusita atau jurusita pengganti pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.